Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Sidiki. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi assignment pada mata kuliah metode kuantitatif. Jadi untuk assignment atau penugasan ini itu terdapat dua metode ya, untuk pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah metode Hungarian dan yang kedua itu adalah metode linear programming. Untuk lebih jelasnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, dapat dilihat di layar. Untuk materi assignment itu atau penugasan itu sebenarnya itu berisi tentang dua metode yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Hungarian dan linear programming. Itu untuk baik itu seorang manajer ataupun pengambil keputusan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana penugasan untuk tiap karyawannya. Ini ada pengantarnya, bisa dilihat persoalan penugasan timbul di dalam berbagai situasi pengambilan keputusan. Jadi kita diharuskan bagaimana cara mengambil keputusan itu. Ada permasalahan juga menyatakan fungsi tujuan seperti minimisasi biaya, minimisasi waktu, atau maksimisasi keuntungan. Nanti akan saya bahas di contoh soal. Ini bisa kita lewat. Ya, ini contoh soalnya untuk yang nanti kita akan kerjakan, baik itu menggunakan metode Hungarian maupun metode linear programming. Jadi dapat dilihat ini ada tiga pekerja, yaitu Tom, Jerry, dan Carla. Dan ada tiga job, yaitu job satu, job 2, dan job 3. Dapat dilihat, Tom dapat menyelesaikan pekerjaan dengan job satu, 2, dan 3, masing-masing 10, 15, dan 9 secara berturut-turut. Begitu juga seterusnya. Dan kita diminta untuk menentukan berapa lama waktu dikerjakan oleh masing-masing pekerja dan menentukan bagaimana pembagian job yang tepat untuk ketiga orang ini, mulai dari Tom, Jerry, dan Carla. Baik, selanjutnya untuk metode Hungarian ini dapat dilihat ada step-stepnya. Jadi ada row reduction, kurangi masing-masing baris dengan nilai terkecil tiap barisnya, kolom reduction, kurangi masing-masing kolom dengan nilai terkecil tiap kolomnya. Ini nantinya akan saya jelaskan sembari mengerjakan contoh soal. Ya, bisa kalian lihat ya, ada tabel di sini. Ini tabelnya ngikutin dari yang atas, yang contoh soal. Jadi pertama itu kalian bikin, ini bukan kali ya, tapi X, X1, satu dari Tom dan satu dari Job. Jadi 10 Tom, X1, 1. Kemudian untuk yang kedua 15 X1 dari Tom, Jobnya 2. Jadi X1 Tom, untuk duanya dari Job. Begitu juga seterusnya. Kemudian eh, untuk setiap baris ini kan ada baris Tom, ada baris Jerry, ada baris Carla. Nah, kita dari baris Tom ini kita lihat angka paling terkecil. Angka paling terkecil dari baris Tom itu adalah angka 9. Maka di sini dapat dilihat eh, angka terkecil ini. Jadi dari baris yang ini dikurangi dengan angka terkecil dari sini. Mohon maaf, dari sini. Yang 9 angka terkecil. Ini hasilnya. Jadi misalnya baris Tom ini 10 dikurangin 9 itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Yang ketiga itu 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Begitu seterusnya. Yang paling kecil di Jerry itu ada 5. Berarti 9 kurang 5 sama dengan 4. Kemudian 18 dikurangi 5 sama dengan 13. Begitu seterusnya. Setelah memperoleh hasil ini, setelah dikurangin per baris, sekarang nilainya itu dihitung dengan dikurangin per kolom. Jadi kolom job, misal di job itu yang paling kecilnya angka berapa? Ada angka 1, 4, dan 3. Angka terkecilnya adalah 1. Maka 1 dikurangin 1 itu sama dengan 0, dapat dilihat di sini. Maaf. Kemudian 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Kemudian 3 dikurangin 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Jadi
lihat kolomnya dengan angka yang paling kecilnya yang mana. Begitu juga dengan yang kolom job 2 angka terkecilnya adalah 6, jadi 13 kurang 6 itu sama dengan 7, 11 kurang 6 sama dengan 5. Setelah mendapatkan angka per, tadi sudah dihitung per baris, dikurangin per baris, kemudian dikurangin per kolom, maka didapatkanlah tabel ini, ditarik ditarik garis. Jadi untuk metode Hungarian ini, ketika ada angka 0 itu ditarik garis jajar mengikuti angka 0 yang ada. Nah, bisa dilihat ditarik garis jajar ini dari sini ke sini, dari atas ke bawah. Kemudian setelah ditetapkan garis untuk setiap angka nolnya itu, mulai dihitung lagi. Jadi eh, dalam metode Hungarian ini perhitungannya eh, dihitung lagi. Jadi tabelnya ini dilihat angka terkecilnya berapa, 2. Jadi untuk yang perhitungan selanjutnya itu dia dihitungnya berdasarkan seluruh seluruh jadi seluruh baris maupun kolom. Untuk angka yang hanya dilewati oleh satu garis itu angkanya tidak berubah. Tapi untuk angka yang dilewati oleh dua garis itu wajib ditambah dengan angka terkecil. Jadi bisa kalian lihat di sini eh, 2 dalam satu tabel ini ya, 2 dikurangin dengan 2 itu sama dengan 0. Di sini di kanan jadi 0. Kemudian 3 dikurangi angka 2 itu jadi 1. 5 dikurangin angka 2 jadi 3. Dan 7 dikurangin angka 2 jadi 5. Nah, bisa kalian lihat, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika ada angka yang dilewati oleh dua garis itu ditambah dengan angka terkecil. Jadi, ketika di sini berkurang jadi 0, tapi untuk angka yang ini, dia jadi 2. Kenapa? Karena dia dilewati oleh dua garis. Jadi, si nolnya ini ditambah dengan 2. Ketika sudah demikian, maka dapat dilihat bahwa eh, inilah keputusan yang dapat diambil oleh seorang pengambil keputusan. Mulai dari Tom, dia kalian bisa lihat angka 0 itu menunjukkan bahwa dia mampu untuk menyelesaikan job tersebut. Mohon maaf, ini di job satu dia 0, job 2 dia 0. Berarti ada dua pilihan apakah dia mengerjakan job satu atau job 2. Kita lihat dulu di tabel. Kemudian ada Jerry. Dia hanya bisa mengerjakan job 3. Kemudian ada Carla yang hanya bisa, mohon maaf, yang bisa mengerjakan job satu dan job 3. Nah, barulah kita bisa melihat eh, masing-masing pekerja ini lebih baik mengambil apa agar semuanya itu merata gitu. Jadi yang seperti sudah saya bilang bahwa angka 0 ini menggambarkan bahwa pekerja itu dapat melaksanakan job tersebut. Jadi dapat dilihat misalnya Tom itu eh, di job 2. Kenapa? Kalau misalnya dia ngambil di job satu, otomatis Carla bakal ngambil job 3 yang di mana itu akan berpengaruh ke Jerry. Jerry tidak dapat job apa-apa karena dia tidak bisa menyelesaikan job satu dan job 2. Jadi bisa dilihat untuk pengambilan keputusannya, Tom itu diharapkan mengambil job 2, Jerry mengambil job 3, dan kemudian Carla mengambil job satu. Yang kemudian di sini kita balik lagi ke angka sebelumnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya yang X12, X23, dan X31. Ini ya, tadi kan Tom job 2, X12. X12 tuh nilainya berapa? 15, dimasukkan ke sini. Kemudian Jerry job 3, job 23 di sini. Angkanya berapa? 5 dimasukkan ke sini. Kemudian Carla job 1, job 31 ini angkanya 6, masukkan ke sini. Setelah seluruh angkanya dimasukkan, dijumlahkan, maka didapatkanlah angka 26.
26 ini dalam artian itu, dalam satuannya itu hari, kalau misalnya untuk job-job ini. Jadi Tom itu akan menangani job 2, Jerry akan menangani job 3, dan Carla akan menangani job 1. Jadi eh, untuk dalam sebuah pekerjaan ini, agar semuanya bisa efektif dan efisien, maka Tom itu akan disuruh untuk mengerjakan job 2, Jerry akan mengerjakan job 3, dan Carla akan mengerjakan job 1 dengan estimasi pengerjaan mereka selesai itu sekitar 26 satuan atau 26 hari. Jadi tinggal ditambah aja 15 tambah 5 tambah 6 sama dengan 26 hari. Dapat dilihat bahwa pada kenyataannya jumlah pekerja tidak selalu sama dengan jumlah pekerjaan yang ada. Jadi dalam kasus ini kita harus menyelesaikan dengan cara menambah variabel dummy atau slack. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya itu untuk assignment menggunakan metode linear programming. Untuk rumusnya itu seperti ini, dari jumlah, tetapkan kendalanya. Untuk kendala itu ada dua, kendala untuk pekerjanya dan kendala untuk pekerjaan. Tetapkan minimumnya. Kendalanya ada dua. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Jadi X1 satu dari Tom satu job satu, kemudian X1 Tom satu job 2 gitu. Itu kemudian dibuat dalam bentuk kendala. Jadi eh X1 satu ini dibuat dalam bentuk kendala. Terus kenapa kurang dari satu? Karena ini meminimumkan. Bagaimana cara yang meminimumkan? Makanya ininya harus kurang dari satu. Tapinya kurang dari satu. Ini untuk yang pekerja. Kemudian untuk yang pekerjaan tinggal disama denganin aja. Jadi X1 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan satu. Jadi untuk yang ini itu berdasarkan baris. Bisa dilihat baris, berdasarkan baris. Ini juga baris, ini juga baris. Sedangkan yang ini itu berdasarkan kolom. Jadi job satu, ini job 2, ini job 3. Setelah ditetapkan demikian itu biasanya kita tinggal menarik angka tengahnya dari X11 ini, terus X22, X33, terus disamakan dengan jadi dari yang kendala pekerja dan kendala pekerjaannya itu tinggal ditarik garis tengahnya aja. Jadi X11, X22, dan X33 itu sama dengan kendala pekerjaannya X11, X22, dan X33. Artinya si Tom itu akan mengerjakan job satu dan Jerry akan mengerjakan job 2, sementara Carla akan mengerjakan job 3. Berbeda hasilnya dengan penggunaan metode Hungarian yang di mana Tom itu mengerjakan job 2, sementara Jerry mengerjakan job 3, dan Carla itu mengerjakan job satu. Di metode linear programming, eh, Tom itu mengerjakan job satu karena X11, kemudian Carla itu, ya Jerry, mohon maaf, Jerry mengerjakan job 2 ini X22 sama dengan yang ini, dan sementara Carla itu mengerjakan job 3 X33. Nah, hampir sama seperti sebelumnya, jadi tinggal ditambahkan 10 ditambah dengan 18 itu 28, dan 28 ditambah 3 itu sama dengan 31. Jadi untuk em, suatu pekerjaan dikerjakan oleh mereka bertiga ini, Tom itu akan mengerjakan job satu,
Jerry akan mengerjakan job 2 dan Carla itu akan mengerjakan job 3. Dengan total estimasi pekerjaan mereka itu sekitar 31 hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf terkait materi assignment atau penugasan ini menggunakan dua metode, yaitu metode Hungarian dan metode linear programming. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada salah kata maupun materi yang kurang jelas atau kurang berkenan untuk didengar. Saya harap ini dapat menjadi koreksi saya. Saya berterima kasih sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.